Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel saya, JC Berkonveksi, channelnya konveksi rumahan. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Yang puasa semoga puasanya kuat. Oke. Kali ini saya akan membahas tentang memilih lokasi usaha konveksi itu yang strategis gimana ya. Kalau usaha kan nggak bisa dipungkiri, kita harus mencari lokasi yang strategis agar apa? Agar kita lebih mudah mengumpulkan pelanggan ya. Lebih banyak pelanggan lebih baik. Nggak ada pelanggan itu sangat sobet sekali. Gimana caranya? Kita akan bahas di video ini. Jangan di skip. Seperti biasa. Di akhir-akhir video nanti saya akan memberikan suatu plot twist yang mengejutkan. Oke, simak baik-baik, check it out. Halo, tanpa berlama-lama kita akan membahas ya. Saya di sini sudah merangkum beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan dalam memilih lokasi usaha konveksi itu yang strategis gimana. Yang pertama itu kita harus pertimbangkan target pasar ya. Nah, kalau kita itu usaha itu kita harus tahu target pasar kita tuh siapa, apa mungkin pelajar atau mungkin umum. Kita harus cari yang sesuai ya, kayak misal kita mau target pelajar berarti kita harus mencari tempat dekat sekolahan atau dekat anak-anak pelajar biasa ngumpul. Kalau kita mau pelanggan umum berarti kita harus mencari tempat sekiranya di pusat kota ya, dimana itu aksesnya tuh enak, orang umum tuh banyak berseliweran. Itu pertama adalah kita mempertimbangkan target pasar. Anda itu kalau mau mencari order itu perhatikan sekali target pasar Anda siapa. Promo Anda tuh mau disasarkan ke siapa, atau untuk anak muda, atau untuk komunitas, atau untuk mungkin orang tua, atau mungkin instansi. Itu harus ditentukan. Nggak boleh Anda itu membabi buta, pokoknya aku pak promosi buh sing kecekel sopong gitu. Mungkin bahasa Jawanya seperti itu. Aku mau promosi fokus ke, misal ini kan mau Idul Fitri ya, mau Idul Fitri saya mau bikin promo tentang, kan ini kan banyak yang mau bagi-bagi THR ya, kaos THR. Terus saya bikin promo tentang kaos-kaos THR itu. Insya Allah banyak yang kait nanti. Kita lihat apa pasar-pasar dulu ya. Ini kan lagi musim bagi-bagi THR. Insya Allah produksi yang banyak nanti bakal kaos-kaos THR. Itu salah satu contohnya. Oke. Nah, yang kedua, kita harus mempertimbangkan persaingan di sekitar kita ya. Misal Anda mau usaha konveksi, itu Anda harus survei dulu di tempat ini itu sekiranya ada yang usaha seperti kita apa enggak gitu loh, dan peran mereka gimana di sini, kuat atau sedang atau gimana. Anda harus mempelajari, nggak boleh pokoknya aku pak buka nih kene. Kan itu kan termasuk membabi buta gitu loh. Harus dengan strategi kita itu. Kayak misal, waduh di sini tuh ada konveksi yang kuat, itu misalnya ada persaingan yang kuat, kita harus mempertimbangkan gitu loh. Kita harus mempertimbangkan kalau aku buka di sini nanti tetap kalah pamor atau kalah gimana lah ya, walaupun Anda itu newbie harus ada strategi lah, kurang lebihnya seperti itu. Terus Anda itu harus mencari tempat yang sekiranya itu di tempat itu kurang ada pemain gitu loh. Misalnya di tempat ini
masih ada peluang lah. Soalnya kompetitornya jauh-jauh lah. Saya mau mendekat ke sini biar saya akan mencari pasar di sini. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas ke lokasi tersebut. Nah, sekiranya untuk pelanggan atau untuk pengiriman apapun, tempat yang akan Anda tempati itu, tempat yang akan untuk usaha itu loh, itu aksesnya mudah apa susah? Kayak misal pelanggan Anda, calon pelanggan Anda itu misal mau mampir ke tempat Anda tapi bawa mobil. Nah, padahal tempat Anda itu mungkin jalan setapak, nggak bisa dilewati mobil, itu kan termasuknya susah ya, termasuknya susah. Nah, Anda itu harus kiranya mencari tempat itu yang bisa dilewati berbagai macam transportasi ya, misalnya mau sepeda motor atau mobil, dan itu mobil bisa buat parkir atau buat apapun, itu termasuk menentukan. Itu penting sekali biar kita nggak membuat pelanggan kecewa tuh. Kemudian yang keempat, kita harus perhatikan sewa biaya dari tempat itu. Kalau misal kita dapat tempat yang baik, tempatnya itu strategis dekat sekolah misal, terus di sana nggak ada persaingan, aksesnya mudah, wah sewanya mahal, kan pusing ya, kan pusing. Jadi itu nggak nutup lah termasuknya. Kita harus benar-benar mencari itu yang bagus, yang murmer gitu ya. Tempatnya nggak perlu gede-gede amat, yang penting itu bisa mencakup keempat ini ya. Pertama itu tempatnya strategis sesuai target pasar kita. Kedua itu jauh dari kompetitor. Yang ketiga itu aksesibilitasnya itu mudah, bisa jangkau alat transportasi apa aja. Kedua, sewanya juga nggak mahal. Ini adalah 4 faktor yang harus kita pertimbangkan dalam memilih lokasi usaha konveksi yang strategis. Tapi saya tidak menyarankan Anda untuk mencari tempat ini. Kenapa? Karena lokasi yang strategis untuk usaha konveksi itu bukan di lokasi itu, lokasi ini, bukan. Kalau menurut saya pribadi, sesuai pengalaman pribadi saya sendiri, lokasi terbaik yang paling strategis untuk usaha konveksi itu adalah di sini, dan di sini. Hati ya, sini ya. Lah, kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu ya? Seperti moto kita adalah usaha tanpa modal ya. Masa saya menyarankan Anda untuk sewa tempat yang bagus, yang ini kan termasuknya keluar modal itu. Nah, saya tadi hanya membacakan faktor-faktor tempat yang strategis. Padahal tempat yang paling strategis untuk kita usaha itu adalah sering didengar mereka, sering diucapkan mereka, dan disimpan di hati mereka. Itu catat. Nah, tempat saya pribadi yang sekarang saya tempati untuk usaha, alhamdulillah itu tidak strategis sama sekali tidak strategis dari tempat ya. Target pasar saya jauh, terus di tempat saya ya kompetitornya mungkin ada beberapa. Kemudian untuk aksesibilitasnya juga kampung, saya itu di tengah kampung, dan nanti di kampung ada gang kecil, di gang lagi ada masuk gang lagi, itu tempat saya sangat tidak strategis. Nah, untuk sewa pun saya nggak ada sewa, soalnya saya di rumah pribadi ya. Di rumah pribadi saya manfaatkan untuk tempat usaha. Unik kan? Jadi saya membuat strategi
itu sekiranya itu bagaimana caranya konveksi saya itu sering didengar orang-orang, sering diucapkan orang-orang, dan disimpan di hati orang-orang. Itu adalah strategi paling strategis untuk usaha kita. Kita harus ingat baik-baik, kita itu mau bikin usaha kalau sebisa mungkin tanpa modal. Kalau sekiranya mungkin kita udah sukses, kita kalau mau sewa lahan juga nggak apa-apa, kan kita udah punya modal. Kan ini kan kita lagi mau belajar konveksi. Kita nggak usah modal-modal dulu, kita pakai seadanya dulu, usaha di rumah. Kita menerapkan strategi-strategi itu yang low budget. Kita harus manfaatkan marketplace atau media sosial apapun untuk mengenalkan konveksi kita. Nah, kalian sudah ada gambaran belum? Sudah ada gambaran? Saya ulangi sekali lagi ya. Kesimpulannya itu target pasar itu penting sekali. Target pasar, kita akan menyerang siapa, itu penting sekali, tapi diingat baik-baik, kita harus menggunakan media sosial kita sebagai sarana untuk mengenalkan, ya. Atau mungkin kita mau door to door ke ke tempat mereka atau gimana, kita harus buat strategi itu. Pokoknya itu untuk lokasi itu saya tidak menyarankan untuk kalian sewa. Gunakan rumah pribadi kalian, insya Allah berkah. Apalagi ya, mungkin cukup yang saya akan terangkan di video ini. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di komen. Kita sharing bersama-sama, belajar bersama-sama. Saya juga sedang proses belajar ya, sama aja. Pokoknya ingat, bikin usaha itu jangan keluar modal kebanyakan. Itu. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga usaha kalian lancar ya. Dadah.